Tiba-tiba anaknya sendiri masuk kantor 2 hari. Ini bukan dia adalah direktur dari PT lain terus pindah ke direktur baru, enggak. Ini karyawan baru, gitu. 2 hari disuruh jadi direktur. Kalau nggak tolol itu perusahaan apa kan? Komika Samino Taslimboy mengomentari kejadian aneh yang terjadi di era Presiden Jokowi. Ia menuliskan, aneh juga ya, menterinya pada jadi capres dan cawapres. Menteri yang lain terang-terangan menjadi tim ses. Staf khusus menteri dan komisaris BUMN berpolemik di medsos. ASN-nya pose jari saja tidak boleh. Postingan Samino Taslimboy tersebut mendapatkan beragam komentar dari netizen. Seorang warganet bernama SR, ia mengomentari postingan Samino Taslimboy. Bukan cuma ASN, ketua RT RW juga dipantau. Samino Taslimboy kemudian membalas, ini lebih aneh lagi, ketua RT itu di banyak tempat karena banyak orang yang nggak pengen, lalu dipilihlah yang bersangkutan, karena selama ini cukup mau direpotin, udah direpotin malah dilarang ini itu. Akun yang kedua bukan influencer, ia menuliskan, sejak zaman beliau, segala aturan dan tata etika diabaikan. Untuk diketahui, para aparatur sipil negara dilarang melakukan interaksi melalui sosial media, baik like, komen, maupun dukungan terhadap capres-capres pemilu 2024 mendatang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas melarang para ASN untuk memberikan like dan komen di akun sosial media para capres-cawapres. Ia juga mengatakan, beberapa strategi yang disiapkan pemerintah agar para ASN dapat tetap menjaga netralitas menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Beberapa strategi itu diantaranya ialah pembuatan fakta integritas sesuai surat keputusan bersama terkait netralitas dalam pemilu hingga pemantauan langsung kepada para ASN di ruang digital. Sementara itu, postingan Samino Taslimboy juga dikomentari oleh komika Pandji Pragiwaksono. Memang Pandji Pragiwaksono beberapa hari ini sering mengkritisi Presiden Jokowi dengan naiknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo. Gue tuh sangat resah dengan tindak tanduknya Pak Jokowi. Itu yang anaknya jadi dilolosin, terus dia mau angkat tangan, itu mau bukan urusan saya, terus anaknya sendiri baru 2 hari masuk kerja udah langsung jadi bos. Itu tuh mengkhawatirkan, banyak cara yang elit-elit ini lakukan untuk memuluskan. Bener sih, itu yang gue takutin gitu. Indikasinya kan Kaisang ketua. Sekarang kalau lu ngeliat kan kayak gue ngeliat si Valdo Maldini. Baligonya ada Valdo Maldini, sini ada Kaisang, sini ada Jokowi. Iya. Berarti tidak kaget kan kalau Pak Jokowi keluar dari PDIP, iya, pindahnya ke PSI. Bobby juga mau pindah ke PSI. Jadi ujung-ujungnya apa? Sama-sama bikin dinasti. Iya. Apa bedanya tuh sama Soekarno, Megawati, Puan? Apa bedanya apa gitu? Sakit hati karena sebuah dinasti terus bikin dinasti baru tuh apaan gitu? Sebuah video podcast komika Pandji Pragiwaksono dengan Kemal Pahlevi tengah ramai diperbincangkan sebab Pandji turut menyinggung nama Jokowi dalam video tersebut. Pandji mengaku khawatir dengan Presiden Jokowi karena sebagai presiden dan seorang ayah membiarkan Kaisang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal Kaisang baru 2 hari masuk partai tersebut. Di mana kemampuannya kalau misalkan alasan Kaisang menjadi ketua umum partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang ngomong kosong sih partainya. Pandji menambahkan, ia menyayangkan aksi Kaisang yang langsung menjabat sebagai ketua umum PSI, meski belum pernah berkecimpung di kancah politik. Menurutnya, Jokowi seharusnya bisa mengedepankan demokrasi dan tidak abai dengan langkah politik Kaisang. Ia mempertanyakan Jokowi sebagai ayah, ia adalah Presiden Republik Indonesia. Habis itu, ia lihat anaknya Kaisang masuk sebuah partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Katanya demokrasi, di mana kemampuannya, di mana track recordnya. Kalau misalkan alasan Kaisang menjadi ketua umum partai hanya karena bapaknya. Jokowi kan presiden, tapi dia juga ayahnya kan. Presiden salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi itu berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Wakil rakyat yang kompeten jadi DPR, wakil rakyat yang kompeten jadi presiden, jadi kepala daerah dan segala macam. Kompeten kan kuncinya kan, karena mau mewakili. Tiba-tiba anaknya sendiri masuk kantor 2 hari. Ini bukan dia adalah direktur dari PT lain terus pindah ke direktur baru, enggak. Ini karyawan baru gitu. 2 hari disuruh jadi direktur. Kalau nggak tolol itu perusahaan apa kan? Masa bapaknya diem? Iya bang. Kalau gue jadi bapaknya, gue tanya, ngapain sih nak? Dari bawah lah. Iya kan? Harusnya. Tapi ternyata enggak. Karena emang dilolosin sama Pak Jokowi. Bikin geng sendiri. Kenapa gitu solusinya? Ia melihat seharusnya anaknya ditegur, karena kalau bukan Jokowi, ia tidak mungkin menjadi ketua umum.
Sama halnya dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres, Panji menyoroti cacatnya putusan tersebut. Meski tidak menggugurkan langkah Gibran untuk maju ke pemilu 2024, Gibran yang diloloskan oleh MK, yang mana oleh MK itu cacat keputusannya. Tapi nggak tahu gimana caranya. Ya sudah, untuk kedepannya saja. Yang kemarin nggak apa-apa, tanggung, udah kelewat. Dan Gibran yang diloloskan lewat MK, yang mana oleh MK, Prof Jimli udah bilang itu cacat itu keputusannya. Terus tapi nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, ini untuk kedepannya lagi aja. Yang kemarin nggak apa-apa, tanggung, udah lewat gitu. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ya ini bukan urusan saya nggak mau nggak mau ikut campur gitu. Seakan-akan itu jawaban yang benar, itu jawaban paling salah. Justru kekuasaan kan dipisahkan, ada pemisahan kekuasaan biar nggak semuanya tuh ngumpul dalam satu orang dan terlalu kuat gitu. Ada legislatif, eksekutif, judikatif, itu dipisah tuh biar nggak satu. Si raja, kalau dulu kan raja kan, gue yang nentuin, gue yang bikin aturan, gue yang jalanin, gue yang jadi hakimnya juga, semuanya gue. Bahaya kan? Dipisah dong. Ia mengaku kecewa dengan jawaban Jokowi terkait MK yang banyak menuai polemik. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ini bukan urusan saya nggak mau ikut campur. Seakan-akan itu jawaban paling benar, itu jawaban paling salah. Pak Jokowi ngomong kayak gitu, seakan-akan kita tidak mengerti. Mungkin ada yang nggak ngerti, tapi kan banyak yang ngerti. Gue sangat kecewa sebenarnya sama Pak Jokowi. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Video tersebut juga sempat diunggah oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus di akun media sosial X. Unggahan video Deddy Sitorus itu lantas disambar oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Fahri dengan tegasnya menyebut bahwa bukan hanya PSI yang melakukan penunjukan tokoh dengan cara instan tanpa perlu berkarir politik. Pertama ada PDIP yang langsung mengambil Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Medan dan Solo, dipakein baju merah dan disuruh kampanye Ganjar. Selanjutnya ada P3 yang secara instan mengangkat Sandiaga Uno menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, padahal Sandiaga baru saja pindah dari Partai Gerindra. Ketiga, Hanura ambil Oso, Usman Sabtaudang menjadi Ketua Umum. Keempat, Perindo ambil TGB atau Tuan Guru Bajang menjadi Ketua Harian. Mana karirnya?